Selamat malam semua. Semangat malam. Terima kasih. Gue jujur, perdana gue masuk TV. Jujur nervous dari tadi, mikir bahan apa yang harus mau dibagi malam ini. Dan ganteng gak gue? Ganteng kan? Lu gak jujur, awas. Ganteng kan? Ganteng. Orang Manado, ada Manado di sini coy. Nama gue Mongol. Itu pun sejujurnya gue nggak tahu dari mana asal muasal nama Mongol. Tapi mungkin karena orang tua gue atau mungkin karena muka gue memang kayak orang Mongol. Jadi wajar gue kemana-mana agak tertolak. Karena kurang ganteng dibandingkan aslinya. Karena kalau orang nanya, begini sama saya, orang mana bro? Orang Manado. Hah? Yakin lu? Karena menurut mereka orang Manado mayoritas putih, cakep, hidung mancung lah. Saya jauh kemana-mana. Jadi kalau ngaku, apalagi kalau seumpama saya ke Senen, ke terminal Senen, ditanya sama orang Senen, orang mana bro? Orang Manado. Agak ya mang, muka-muka bodak. Karena memang susah. Muka udah kelihatan, auranya katanya aura Batak. Jadi ya sudahlah. Daripada susah ya percaya-percaya aja. Jadi dari tadi saya pikir bahan apa ya. Sejujurnya ada banyak hal yang harus saya bagi buat malam hari ini. Tapi saya mau bagi tips aja. Ini buat yang masih naik angkot. Ya, yang masih naik busway. Yang masih naik Kopaja, Metro Mini. Apapun bentuknya kendaraan umum tersebut. Hati-hati sob. Banyak tukang copet. Ya, ciri-ciri tukang copet kalau dalam busway, dia adanya pas di pintu masuk sebelah kiri. Ya, kalau kita masuk dia mepet. Nah, itu ciri-cirinya. Tapi jangan anggap semua orang di busway berdiri itu tukang copet. Bahaya sob. Kalau di Kopaja, dia ikut ngantri pas mau naik. Nah, supaya jangan sampai kecopetan gampang. Khusus ibu-ibu, taruh Alkitab dalam tas. Selesai hukumnya. Kenapa? Karena kalau naik Kopaja di daerah Grogol, pasti copetnya orang Batak. Ya, kalau naik Kopaja daerah dari Semper, dari Priuk mau ke Senen, pasti orang Batak juga. Pulau Gadung mau kemana pun pasti orang Batak tukang copetnya. Dan perlu diketahui ternyata orang Batak takut dengan Alkitab. Karena kenapa? Karena kalau ada orang Batak nyopet masukin tangan ke dalam tas, dia akan bilang begini, agak ya mang, ada Bibel. Jadi batal nyopetnya. Itu tips. Dan sekarang kecenderungan, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa ternyata sekarang di Jakarta banyak orang dunia entertain kok jadi pada sekong. Kalau laki-laki normal kan asli. Kalau sekong kan KW. Ya kan? KW ada 2 tingkatan. Ada KW 1, ada KW 2. Nah, yang sekarang beredar di tengah masyarakat itu mayoritas KW 1. Masih tertutup dengan body normal. Sekalipun kalau ada cowok cakep tetap ganteng banget sob. Ya. Dan kenapa bisa jadi seperti ini? Jujur di dunia entertain banyak yang sakinah bahasa gaulnya. Kenapa banyak? Karena kita bisa lihat bahwa di Jakarta ini ada 3 patung besar. Itu kayaknya homo. 3 patung gede. Jujur patung di Jakarta 3-3-nya homo. Dan saya satu-satu. Satu patung pancoran sob. Gayanya kan maju kaki, tangan ke depan, satu ke belakang. Yang jadi masalah ketahuan sekongnya di mana? Jarinya ngetril. Nggak mungkin nggak mungkin. Nggak mungkin dia normal kalau jarinya ngetril. Ya. Kedua, itu patung bundaran Senayan. Yang cowok berotot ngangkatin api. Kalau dia manly, nggak mungkin kaki pose. Ya. Karena patungnya pose begini. Cit. Nggak ada normal begitu. Serius, nggak ada normal. Pasti sekong. Pasti KW. Ketiga, patung selamat datang di Bundaran HI.
Di mana ketahuan dia sekong? Di mana-mana yang megang bunga harus cewek. Nah, di patung itu yang megang bunga cowok. Gak ada normal begitu, sob. Serius. Kalau nyari tahu dia normal, dia KW atau normal, kalau di gereja gampang. Kalau lagi altar call, kan di gereja tuh suka siapa yang sakit maju ke depan. Ya kan? Tangan kirimu angkat kepada Tuhan, tangan kanan angkat kepada Tuhan, tangan kiri taruh di bagian yang sakit. Sekali waktu saya ikut ibadah gereja. Saya lihat ada satu bapak-bapak kok agak mau naik turun tangan nggak tahu mau ngapain. Saya nanya kenapa Pak? Bingung deh, nggak enak sama Tuhan. Kenapa? Saya embeyen. Jadi kan nggak enak deh. Nah kalau di gereja untuk nyari tahu dia KW atau original gampang. Pas lagi altar call maju ke depan semua kan, pendetanya akan ngomong, angkat tanganmu. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Pasti diangkat tangan. Cuman kalau normal tuh cuek coy. Tapi kalau dia KW 1 pasti agak harus. Karena harus pose. Karena ingat mau difoto. Ya kan? Difoto sebagai dokumentasi gereja. Di Jakarta tongkrongan paling terkenal area Sarina. Itu 24 jam buka. Nah nyari tahu orang datang ke situ normal gampang bawa tisu. Keringet nggak keringet ngelap. Kalau dia normal ngelapnya kan begini aja. Tapi kalau yang KW 1 bibirnya ikut agak kena. Itu KW karena nggak mungkin normal begitu. Kalau di busway cari tahu dia KW atau enggak bawa tas sok. Kalau kita normal tas dibeginin. Kalau di busway kalau dia KW begini bawa tasnya. Ala-ala ibu pondok indah Cing. Ya kan? Jadi is the realnya, is the real. Jadi kalau nggak mau digoda oleh orang KW, kalau orang KW 1 di tempat fitness juga banyak. Ciri-cirinya gampang. Kalau ada orang baru ke toilet ngikut semua ke toilet. Itu pasti KW. Kalau pipis, nih kalau ada orang baru pipis di tempat fitness, dia pipis begini. Kalau KW pasti dia akan ikut pipis sambil ngeliatin. Kalau orang yang nggak KW normal dia akan menutup. Kalau sama-sama KW gedung. Itu is the real. Jadi ada the real. Kalau di penjara kan kita kalau nyari tahu penjara kan semua laki. Betul. Nggak ada perempuan dan umumnya botak. Nah kita susah membedakan dia itu KW apa original. Ketahuannya pas berhitung sob. Jadi pas rolling sore berhitung siap berapa jumlah napi per blok per kamar, ketahuan di situ. Kalau dia normal berhitungnya begini, 1, 2. Kalau KW punya 3, itu KW. Ya kan? Karena memang realita. Ini ada satu cerita, ngumpul lah anak-anak muda di Tanjung Priuk. Mereka ngumpul sambil minum. Mereka ada sekitar ber9 orang. Satu orang pesan minum begini, Bang, kerating daeng. Ditanya lama yang satu, lu orang mana bos? Makassar. Ketahuan minumnya kerating daeng. Bukan daeng sob ya. Orang Papua, ale-ale. Ale-ale dari Papua sob. Orang Buton, lah segar. Orang Jawa nggak mau kalah. Mari mas. Bener. Orang Manado nggak mau kalah sob, extra jo. Orang Ambon bingung sob, minuman apa yang ada bunyinya rada Ambon. Dia mikir. Akhirnya dia nggak nemu, dia cuma teriak satu, Mbak, betadin saya. Kan dari kata beta, ya kan? Betadin 1. Ini ada cerita lagi yang baru. Ada orang di Madura lagi mengadakan sekolah lomba nyanyi lagu Hari Merdeka. Ngumpul anak-anak sekolah, terus pada nyanyi semua, dan dia peserta yang terakhir. Jadi nyanyi, dewan jurinya ibu kepala sekolah dengan guru kesenian. Nyanyi, yang lain udah bener. Sekarang jatah dia maju, dia nyanyi.
16 Agustus tahun 45. Jurinya bilang begini, salah. Harusnya 17. Kenapa lu mulai dari 16? Lagi, dia nyanyi lagi. 16 Agustus. Salah. 17. Anak tersebut ngomong begini, benar, jangan protes dulu. Dengar dulu lagunya. Oke, mulai. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Benar kan? Besok kan Indonesia merdeka. Terima kasih, saya Mongol.